Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimanakah cara kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita mengingatnya, kita berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita tidak dapat merasakan begitu dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri ini. Apa yang harus kita ingat? Apakah lafaznya? Apakah cahayanya? Ketika kita berusaha untuk mengingat Allah, maka kita akan salah jalan. Maka kita akan tergiring oleh pikiran kita, akan masuk godaan atau hawa bumi ini yang akan menggiring kita sehingga kita akan salah jalan, sehingga kita nanti akan salah untuk mengkaji. Jadi untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menetap terhadap hati dan pikiran kita dan akal kita, metode atau langkah yang harus kita ambil yaitu dengan cara kita merasakan Allah. Kita memfanakan diri, meniadakan syahwat bumi ini, meniadakan semua keegoan kita, nafsu kita, sehingga insya Allah rasa yang ada pada hati ini, pada kolbi ini, dia hidup. Cahaya tuntunan pecahan daripada Nur Muhammad akan hidup dan menuntun kita membawa rasa ini menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah kita dapat tenggelam ke zatnya, ke lautan cinta bersama Allah dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Ketika kita sudah merasakan begitu dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri, maka tanpa kita mengsengajakan diri, kita selalu mengingat Allah. Rasa ini selalu menyadari begitu dekatnya diri ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi kita. Insya Allah ketika kita ingin merasakan dekatnya Allah terhadap diri, agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai langkah awal kita harus mencari seorang pembimbing ataukah seorang guru insya Allah yang bergelar mursyid, sehingga insya Allah dia dapat membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita pun dapat mengalami seperti yang dia alami, yang pernah dia rasakan melalui tahapan-tahapan perjalanannya, membimbing kita dengan berbagai macam amalan zahir, amalan kolbi, dan begitu juga dengan amalan nafas. Nafsu ini telah tiada, yang hidup hanyalah rasa yang sudah tersambung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kolaborasi antara nafas kasar dan nafas halus di saat kita pasrah, ketika nafas yang masuk ke dalam diri, kemudian di situ kita pasrah total terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Campuran cahaya Allah dan Muhammad ketika menyatu, maka akan terjadilah nafas halus itu dan masuk ke dalam diri. Di situ ketika kita pasrah, kita jangan menganalisa atau berpikir tentang kematian, tetapi kita harus pasrah total terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dinding kolbi. Hidupkanlah rasa ini. Kita terus ikuti ketika nafas halus itu akan berjalan. Teruslah masuk sampai ke dalam, sampai ke negeri rasa, area Nur Muhammad, yaitu pecahan daripada cahaya tuntunan itu, yaitu tuntunan cahaya Nur Muhammad yang ada pada rasa kita, yang ada pada hati kita. Ketika kita memikirkan tentang kematian, apakah nafas saya ini masih ada ataukah tidak, maka di situ kita akan terhenti dan nafas kasar ini akan kembali muncul. Nah, sehingga rasa yang ada pada hati ini tidak dapat menyelimuti nafas kita. Nah, maka perjalanan kita akan kembali seperti awal. Di situ kita akan mulai lagi mengulangi kembali nafi dan isbat. Arah perjalanan kita ini tidak terarah dan tenggelam sampai ke negeri rasa, negeri cahaya.
ketika mengalami sesak pada nafas itu. Di situ sudah terjadi campuran, kolaborasi, penyatuan cahaya Allah dan cahaya Muhammad. Jadi jangan memikirkan apapun sehingga penyatuan dua cahaya itu cepat menyatu menjadi satu, sehingga yang ada hanyalah Nur Muhammad, sehingga yang ada adalah cahaya, sehingga yang ada hanyalah rasa itu. Itulah nafas halus, itulah hakikat diri kita, itulah jalan untuk kita tenggelam ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nafas itu sudah halus, kita ikuti, maka semakin kita tenggelam ke dalam diri ini, nafas itu akan semakin halus. Dia akan semakin halus perlahan. Ketika sudah sampai pada area kolbi, dia akan naik kembali ke tenggorokan kita. Ketika dia akan naik ke tenggorokan ini, nafas itu akan semakin halus, melintasi sampai ke kening, maka nafas itu sudah tiada. Nafas itu pun akan hilang. Ketika mengamalkannya, sering-seringlah melatih diri dalam kehidupan sehari-hari ini. Mulailah kita memandang sesuatu yang ada, yang nampak di muka bumi ini. Di balik itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang nyata, yang jahir, baik pada indera jahir kita ataukah pada alam ini, semuanya itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di baliknya. Mulailah kita latih diri seperti itu, sehingga tersambung dengan amalan nafas kita, nafi dan isbat. Alhamdulillah, manusia itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Yang demikian inilah ketika kita ingin mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu kita mengenali dulu diri kita sendiri, sehingga insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat tertuntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengenal serta mengetahui semua rahasia yang masih tersembunyi dan terhijab terhadap kita, hingga tiada penghalang antara diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita dapat mengenalnya dan bersamanya. Rasa ini selalu mengenalnya, rasa ini selalu tersambung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melihatnya di setiap ketiadaan, selalu melihatnya di setiap keadaan dan waktu, selalu makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu kita, di setiap desahan nafas, nafi dan isbat ini, di setiap perkataan kita, di setiap tatapan, di setiap pendengaran kita, di setiap langkah kita, di setiap perbuatan kita. Insya Allah semuanya hanya Allah, hanyalah Allah yang terpandang, hanyalah Dia yang dirasakan. Itulah hakikat diri sebenar diri ini yang maha meliputi langit dan bumi. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Seluruh alam dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya berasal darimu. Engkaulah cahaya di atas cahaya, engkaulah tiada tetapi ada, engkaulah jauh tak berjarak dan dekat tiada. Itulah diri, itulah nur, itulah sifat, itulah kalam Nur Muhammad. Insya Allah. Sehingga begitu pentingnya ketika kita ingin mengenal Allah terlebih dahulu, kita dianjurkan untuk belajar mengenal diri sendiri, belajar mengoreksi diri, merenungi diri dalam sholat kita, dalam tafakur kita, bahkan dalam tidur kita setiap saat. Belajar mengenal semua indera jahir kita. Sudah berapa banyakkah kebaikan serta keburukan yang kita lakukan? Mulailah kita belajar untuk merenungi satu persatu. Bersyukurkah aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan semua indera jahir ini dengan sempurna? Sebenarnya apakah makna hakikatnya semua indera jahir ini sehingga aku dianjurkan untuk belajar mengenal diri, sehingga aku dapat mengenal Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati? Pernahkah kita bertanya dalam sholat kita, dalam tafakur kita, dalam tidur kita setiap saat? Apakah aku pernah bersyukur kepadamu ya Rabbku dengan semua nikmat ini? Aku malu ya Rabb, aku malu kepadamu. Begitu hinanya aku, begitu rendah dan kotornya aku.
yang selama ini aku hanya mementingkan hawa nafsuku sendiri, sehingga aku lupa terhadap-Mu ya Rabbku. Aku melupakan diriku sendiri, aku melupakan nafasku, aku melupakan rasaku, aku melupakan nyawaku, aku melupakan hakikat diriku, hingga aku terhijab dan menjadi jarak terhadap-Mu wahai Rabbku yang mulia. Hingga akhirnya aku melupakan batang tubuh Adam ini, aku melupakan rasamu, itulah Muhammad. Hingga tiada cahaya yang tampak pada hatiku, hatiku gelap, rasaku mati karena tertutup oleh hijab dunia. Tiada cinta yang melekat pada diriku, semua indera jahirku terhijab. Apakah masih ada jalan bagiku? Layakkah aku untuk meminta dan memohon kepadamu ya Allah? Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, Engkau maha adil, Engkau maha bijaksana. Izinkanlah hamba untuk merenungi diri hamba yang sudah lama terhijab. Izinkanlah hamba untuk meminta dan memohon. Izinkanlah ya Rabb, izinkanlah hamba untuk menyebut nama-Mu. Izinkanlah hamba untuk merasakan begitu dekatnya Engkau ya Rabbku. Ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Engkaulah yang membolak-balikan hati ini, Engkau pula yang menghidupkan rasa cinta di hati ini. Maka getarkanlah rasa ini, getarkanlah rasa ini dengan nur-Mu, cahaya tuntunan-Mu buat kami yang fakir ini, hingga kami selalu mengingat-Mu, hingga kami selalu ingin dekat kepadamu. Dan begitu bahagianya kami ketika kami menjalankan semua yang telah Engkau perintahkan, bahkan menjauhkan segala larangan-Mu ya Rabb. Agar kala ketika kami pulang nanti, kami tahu jalan pulang sebagaimana Engkau datangkan kami di atas punggung bumi ini. Agar kami tidak tersesat, agar kami tidak salah jalan ya Allah, karena telah Engkau sinari kami dengan cahaya tuntunan-Mu, hingga kami dapat mengenal diri dan hakikat diri ini. Karena Engkau mengutus kami hanya untuk menyembah-Mu, berbakti kepadamu, memuji dan mengagungkan serta memuliakan-Mu setiap saat. Karena hanya Engkaulah yang pantas dipuji dan diagungkan. Engkau maha terpuji dan mulia. Limpahkanlah rahmat serta hidayah-Mu, ringankanlah segala beban dan kebutuhan kami, baik yang zahir maupun yang batin, sehingga kami selalu terarah dengan cahaya tuntunan-Mu untuk mempelajari dan belajar mengenal tentang tubuh Adam ini, belajar mengenal satu persatu tentang seluruh indera jahir ini, sehingga kami tahu makna dan hakikatnya, hingga kami dapat mengenal diri yang telah Engkau rahasiakan dan mengenal-Mu. Ya Allah, Engkau ciptakan alam ini begitu sangat sempurna, semuanya berzikir dan mengagungkan-Mu. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung, pohon dan batu, 4 anasir yang ada di bumi ini memuji-Mu dengan caranya, yaitu anasir api, angin, air, dan tanah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, agar kita dapat merenungi diri, sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara perlahan kita dapat memperbaiki diri, merenungi diri, dan belajar untuk mengenali diri sendiri, sehingga insya Allah kita dapat dibimbing oleh cahaya tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat mengenal hakikat diri ini, agar insya Allah rasa kita hidup dan tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu dekat dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan nyata, Allah yang telah tampak nyata di atas punggung bumi ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dari hamba Allah yang fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.